Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bagi kita semua. Oke, perkenalkan saya Muhammad Putra Pratama dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro UCS 2020. Ingin membahas dan menjelaskan tentang bagaimana cara konfigurasi sebuah DHCP server pada router dan juga pada generic server di Cisco Packet Tracer. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu DHCP. DHCP atau biasa disebut Dynamic Host Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan biasa disebut sebagai server, DHCP server, sedangkan komputer yang meminta itu biasanya disebut dengan DHCP client. Kemudian apa itu Cisco? Cisco adalah sebuah software yang bertujuan untuk simulasi sebuah jaringan. Jadi model aplikasinya seperti ini, bisa kalian download di link di bawah. Cisco Packet Tracer. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang konfigurasi DHCP server di sebuah router. Pada sebuah router, langkah pertama yang kita lakukan adalah yaitu membuat sebuah topologi jaringan, yang mana topologi jaringan itu memerlukan router. Saya pilih satu router dan kemudian dilanjutkan dengan sebuah switch dan beberapa PC. Kalian bisa mengklik atau mendrag. Selanjutnya kita akan memberikan koneksi dari setiap komponen switch. Selanjutnya, sekarang topologi jaringan sudah terbuat. Langkah selanjutnya yaitu pada router, kita klik di bagian router, masuk ke menu CLI, Command Line Interface. Oke, pada CLI ini kalian ketikkan saja no, kemudian enter lagi. Oke, pada router kita ketikkan enable. Selanjutnya config terminal. Oke, selanjutnya ketikkan in FA 0/0 IP at 192.168.1.255.255.255.0. Selanjutnya ketekan enter. Enter dan exit. Oke. Langkah selanjutnya yaitu sama, kita akan mengkonfigurasi DHCP server pada router. Di server kita akan mendefinisikan DHCP pool dari alamat IP ke host default gateway untuk LAN dan DNS server. Kita masih masuk di router, kemudian ketikkan IP DHCP pool, huruf besar memai LAN, kemudian klik enter. Selanjutnya ketikkan network.
tiga kali, kemudian enter, default router. Jangan lupa memberikan seperti ini tanda penghubung default router spasi 192.168.1.1, enter. Kemudian kita set DNS servernya di IP 192.168.1.1. Oke, boleh kita enter. Oke, selesai. Kita telah mengkonfigurasi sebuah default router dan DNS server dari sebuah konfigurasi DHCP. Selanjutnya pada ini kita akan sebenarnya kita dapat exclude IP exclude IP DHCP exclude, maksudnya itu untuk apa ya, untuk ini misalkan kita exclude akhiran 1.1 dengan akhiran 1.0. IP itu akan tidak digunakan dalam kurung terkecuali, dan yang akan dipakai kepada klien itu yang angka selain terkecuali, angka yang kondisinya benar. Misalkan kita begini, saya akan panggil sebuah konfigurasi. Kita keluar dulu. Oke, setelah exit seperti ini, ketikkan IP DHCP, maksud saya DHCP exclude garis seperti ini address, misalkan yang kita ban, sudah kita ban itu 1 spasi, misalkan kita ban sampai yang ke 10, akhiran 10 ya. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya kita akan melihat dan mengkonfigurasi dari setiap PC ini. Jadi kita tinggal mengaktifkan semua DHCP. Caranya masuk ke desktop, IP configuration, dari statis ke DHCP, meminta dan successful. Maksud saya tadi ini 192.168.1.11 kan kita tadi mengecuali dari angka 1 dari 1.1 sampai 1.10. Kemudian ini akan, maksud saya di luar dari exclude itu. Kemudian kita ke PC lainnya, mengaktifkan semua DHCP 12. Oke, betul. 1.3 dan selanjutnya sampai DHCP. Oke, semuanya sudah beres, sudah successful ya. Kita coba kirim semua pesan. Oke, successful. Oke, saya next. Selanjutnya kita membuat lagi konfigurasi yang kedua. Oke, konfigurasi kedua yaitu konfigurasi DHCP service pada generic server di packet tracer. Langkah awal yang kita lakukan sama saja tadi ya.
saya akan mengkonfigurasi sebuah DHCP server pada generic server di paket tracer. Jadi yang saya gunakan itu sebuah server begini. Kita membuat sebuah topologi jaringan seperti biasa. Kita ingin menggunakan misalkan 4 client PC dengan switch, kita pakai VD switch dan sebuah PC 1, 2, kemudian kita koneksikan semuanya. Setelah semuanya terkoneksi, sorry, jangan pakai PS situ, kita pakai switch di 9. Oke. Dan sorry tadi switchnya tidak cukup ya. Ini sambungkan ke klien. Oke. Langkah selanjutnya, pada server kita klik server dan pada situ kita masuk ke config lopas Ethernet. Kita tetapkan pasaran sini 92.168.10. Misal berapa ya? .2. Oke. Kemudian pada ini sudah PC kita tunggu. Kita harus ke IP konfigurasi dulu. Service, saya ke service ke DHCP. Ini service-nya kita on kan dulu. Kemudian kita ganti menjadi my home seperti ini. Start IP address-nya dulu. Pakai 3 sekarang. Maksimum user tadi ada 4. Oke. 4. DNS dengan default gateway, kalau mau ditambahkan boleh. Sekarang kita tambahkan di sini default gateway 92.168.1.1. Selanjutnya kita save dan kemudian service-nya di on. Selanjutnya aktifkan DHCP pada setiap PC. Setelah kita save, kemudian setiap PC akan diaktifkan sebuah DHCP. Oke. Oke, semuanya nah, coba testing dulu. Testing. Oke, successful ya. Kita tes dari server ke ini, successful juga ya. Oke, successful.
Oke, uh, semoga video ini bermanfaat, dan jika ada mohon maaf jika ada kesalahan, tutur kata yang tidak menyenangkan atau membuat kita bingung. Saya berterima kasih kepada dosen pengajar yang telah mengajari saya tentang administrasi dan jaringan komputer. Sudah membuat video ini bermanfaat, dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.